Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah lama, 1 detik 2 detik, kira apa yang terbaik? Stop. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan saja waktu kita dengan berpuji 2 menit, 3 menit, misalnya di tengah 10 menit, ada yang bisa. Allah tahan kematian. Nikmat yang sebulan hanya banyak, tapi juga tidak pernah berhenti. Dan nikmat ini menuntut kesyukuran dari kita. Kapan kita tidak bersyukur jamaah, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi kita. Kalau kita mau dapat tambahan nikmat, kita mau mempertahankan nikmat yang ada pada diri kita, kita mau menambah nikmat yang ada pada diri kita, jalan keluarnya cuma satu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat itu. Dan bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan sekadar kita mengatakan alhamdulillah. Bukan seperti itu. Kalau sekadar mengucapkan alhamdulillah, orang munafik pun bisa. Orang munafik pun bisa. Tapi syukur itu ada rukun-rukunnya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi sampai kita bisa dikatakan bersyukur. Kemudian di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Ini nikmat yang terbesar yang Allah utus berikan kepada kita. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh pakai kata qad, pakai kata lam lagi. Belajar nahwu sih. Paham maknanya. Kalau sudah pakai qad, pakai tambahan lam lagi di depannya, itu menunjukkan taukid, penguat yang luar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ke tengah mereka seorang rasul. Jadi nikmat yang sangat besar. Sebab tidak satu pun di antara kita jamaah kecuali pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada potongan ayat tadi yang dibaca oleh anak kita. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara makna. Kita butuh penuntun jalan untuk bisa kembali ke sana. Kita butuh orang yang menuntunkan kepada kita supaya kita bisa kembali ke negeri kita yang sebenarnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita begitu saja. Dibiarkan seperti hewan ternak. Tidak diatur, tidak diberi tuntunan. Ini tugas seorang rasul. Dan nikmat ini sangat besar. Maka yang terbesar olehnya di antara nikmat yang paling perlu untuk kita syukuri adalah diutusnya seorang rasul kepada kita. Gimana caranya mensyukuri nikmat tersebut? Betul-betul menjadi pengikut yang benar, bukan sekedar pengaku-ngaku. Betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar cinta, bukan sekedar mengaku-ngaku saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, liya'budun ay liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar kecuali dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil itu, Pak. Kita bisa sholat yang benar
kalau kita tidak ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah apapun ketika tidak berada di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya masyhur. Yang baca hadis arba'in sudah dapat langsung di awal-awal. Di hadis kelima sudah dapat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka pasti amalan itu ditolak. Jadi ibadah harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang salah satu syaratnya, maka tidak ada gunanya ibadah tersebut. Secapek apapun kita, sebanyak apapun sholat kita, kalau tidak ikhlas, tidak di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak guna-gunanya. Saya bilang orang Buddhis, orang tua dulu, saya masuk banyak bawah, masuk banyak belas sarung tak tahu itu, kita menidahi kapalan ini ditutup, tapi tidak ada gunanya kalau hilang salah satunya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan apa yang kita sebutkan tadi terkait dengan masalah kesyukuran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menyembunyikan adh-dhahab, emas dan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir ayat. Maka kata sebahagian para sahabat, jika seandainya ada harta yang lebih baik dari emas dan perak ini, pasti kami akan ambil. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu lisanun dzakirun, yang paling utamanya adalah lisan yang senantiasa berzikir, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, dan wanita atau pasangan, laki-laki pasangan perempuan pasangan laki-laki, pasangan yang senantiasa membantunya di atas keimanan. Di dalam riwayat yang lain dari Zauban, ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa harta seorang mukmin yang terbaik? Maka Nabi bersabda, liyattaqid ahadukum, hendaklah kalian, salah seorang di antara kalian mengambil qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah, dan pasangan yang beriman yang senantiasa membantu kalian di atas urusan akhirat kalian. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyukuran itu datangnya dari hati dulu. Ini rukun yang pertama. Dia harus tahu, meyakini bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan nikmat apapun yang ada di tengah kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami perkara ini, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mengucapkan berterima kasih kepada orang, hakikatnya pada saat itu kita sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang itu perantara membawa nikmatnya kepada kita. Makanya di antara yang sunnah yang dianjurkan itu bukan ucapan terima kasih, tapi jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Pernah tidak kita berterima kasih Bapak sekalian, mengucapkan terima kasih kepada orang, tapi dalam hati kita ada niat, keyakinan bahwa saya hakikatnya sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang ini datang membawakan nikmat Allah kepada saya. Harus diyakini seperti itu. Hati-hati. Harus kita yakini seperti itu. Sama ketika kita memuji orang, memuji sesuatu, hakikatnya kita sedang memuji penciptanya. Masya Allah kayanya, atau Masya Allah gantengnya, cantiknya. Itu hakikatnya kita sedang memuji siapa? Penciptanya.
Dia harus diyakini dulu seperti itu. Hati yang senantiasa bersyukur. Nanti kemudian lisanan diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ada pun nikmat-nikmat Rabbmu, maka sampaikan. Ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, apa rukun? Nah, ini yang paling pokok. Ini diantara yang paling penting. Rukun dari bersyukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih uang sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta. Walaupun nikmat bukan sekedar harta, banyak nikmat yang lain, kesehatan yang semisal. Dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah yakin dia ini harta uang 1 juta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri saya rezeki hari ini 1 juta. Tapi malamnya dia pakai pinabur. Dia pakai untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Dia pakai perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Maka hakikatnya ini orang bukan bersyukur, tapi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dikatakan bersyukur kalau terpenuhi 3 ini. Diyakini dari hati, diucapkan dengan lisan, dan digunakan harta itu untuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Sebab harta itu 2 pertanyaannya. Didapat dari mana? Diinfakkan kemana? Didapat dari perkara yang baik, kemudian diinfakkan kepada perkara yang jelek, maka akan jadi musibah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribukum ila Allahi fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Kenapa musibah, Pak? Sebab nikmat itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka pada hari itu, kemudian pada hari itu setiap nikmat itu akan ditanyakan kepada kalian. Ada seorang sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat ini, ayat terakhir dari surah At-Takatsur ini, sedang memegang air, segelas air. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami juga akan ditanya tentang segelas air ini? Segelas air yang mungkin sekarang kita buang-buang saja. Dulu waktu musim kemarau luar biasa berharganya. Tapi sekarang mungkin kita buang-buang segelas air itu." Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami juga akan ditanya tentang segelas air ini? Sesuatu yang mungkin tidak berharga, dianggap tidak berharga di tengah kita saat ini." Maka kata Rasulullah SAW, "Bala, ya. Kita akan ditanya semuanya, Pak. Jangankan satu gelas air, satu tetes air yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan ditanya." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau harta itu kita sudah dapatkan dari jalan yang jelek, dari jalan yang tidak benar, mau diinfakkan kemana pun musibah. Harta riba, harta judi, dipakai naik haji, tidak akan ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kecuali yang baik saja. Dan ini sekarang musibah banyak. Banyak ibadah-ibadah sekarang itu sarana-sarananya riba. Mau saya kasih contoh. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Sekarang dari dulu ada yang namanya dana haji yang ditalangi oleh bank. Ya, ditalangi oleh bank. Jadi kita cuma dapat nomor porsi 25.500.000 yang jadi setoran awal itu, bank yang bayar 25.500.000 ini yang kita cicil. Riba, Pak? Riba. Karena tidak mungkin bank dikembalikan 25.500 itu juga. Tidak mungkin. Pasti ada lebihnya. Itulah. Ada lagi umrah
pulang baru bayar, dicicil. Ya, banyak. Saya dulu pernah ditawari, pulang baru dibayar. Itu pun bayarnya dicicil. Jadi saya bilang, ini bayarnya di mana? Langsung sama travelnya atau sama leasing, finance? Katanya pakai finance, syari. Tidak ada syari-syari seperti itu. Kontannya 24 juta misalnya, kalau kita pulang bayar jadinya mungkin 35 juta. Atau walaupun 24 juta 100 rupiah, 100 rupiahnya itu sudah riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itulah riba. Ini musibah sekarang. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi harta itu, kalau kita anggap nikmat itu hanya harta misalnya, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ibadah kita sudah capek, sudah panas-panas, pingsan di Arafah dan segala macamnya, tapi ternyata ibadah kita juga tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sebab datang dari harta yang tidak benar. Ini yang pertama. Qalban syakira. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lisanan dzakira. Lisan yang senantiasa berzikir. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang luar biasa. Kenapa ibadah yang luar biasa? Gratis, Pak. Ada enggak pernah disuruh kita, pokoknya kau harus membayar dulu kalau mau berzikir? Enggak ada. Gratis. Ringan, bisa dilakukan kapan saja asal jangan di kamar mandi. Dan pahalanya luar biasa. Keutamanya luar biasa. Ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ayat, penuh dengan permasalahan ini. Wadhkuruni adkurkum. Tidak mau disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malaikat-malaikat yang tinggi. Ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat yang ringkas tapi pahalanya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Dalam doa yang lain Nabi mengatakan, pahala dua kalimat ini memenuhi langit dan bumi. Kita baca subhanallah walhamdulillah satu kali, pahalanya penuh langit dan bumi. Ringan, Pak. Banyak zikir-zikir yang luar biasa faedahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Tidak perlu langsung berurut. Pokoknya 100 kali dalam sehari. Maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ada yang pernah hitung buih di lautan, Pak? Lisanan dzakira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Sungguh orang-orang al-mufarrid itu telah mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Kata para sahabat, siapa al-mufarridun ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-dzakirina Allah katsiran wa at-dzakirat. Orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Arba'in, ada yang sudah hafal hadis Arba'in? Ada? Siapa sudah ada hadis Arba'in ini? Belum ada? Belum. Jadi fokus di Al-Quran dulu. Ada? Siapa yang hafal hadis Arba'in? Apa hadis terakhir? Hadis yang ke-42. Hadis 42 ini yang saya ingat saya, itu hadis nomor 42. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Bushr radhiyallahu taala an. Sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Sungguh syariat Islam ini banyak sekali. Bukan berarti beliau tidak mau. Ada perkara-perkara yang tidak mampu beliau. Mungkin boleh mau berpuasa setiap Senin Kamis atau tapi tidak, fisiknya tidak mampu. Mau berhaji juga tidak punya dana.
Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk tentang satu amalan yang sudah melingkup seluruhnya itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazal lisanuka rataban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah lisanmu senantiasa berpikir basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat zaman dulu, Pak, itu kalau mereka bertanya kepada Nabi, datang mengeluh kepada Nabi, itu bukan mereka mengeluhkan kehidupan yang sempit. Mereka mengeluh karena tertinggal amalannya. Jadi ada cerita, ini orang-orang muhajirin yang miskin, ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengeluh, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu setelah mendahului kami, maksudnya dalam kebaikan. Kata Rasulullah, kenapa bisa? Maka para sahabat muhajirin ini mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak punya. Jangan kalau bersedekah makan saja belum tentu. Maka Nabi mengajarkan amalan. Jadi sudah sering kita amalkan, cuma kadang juga ya, karena terlalu terburu-buru, tidak zaman untuk tinggalkan. Beliau mengajarkan satu amalan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian amalkan ini, kalian akan menyusul orang-orang tersebut dan tidak akan disusul oleh orang-orang yang datang setelah kalian. Apa itu? Yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Zikir 33 tambah 1. Ya? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ditambah la ilaha illallah wa syarika lahu sampai terakhir. Di riwayat yang lain tidak Allahu Akbarnya dikasih cukup 34 kali. Ini zikir-zikir seperti ini Pak, jangan ditinggalkan. Ayat kursi di akhir sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca mangkara ayat al-kursi di dubur kulli sholatin maktubah, ma yamna'u ayyadul jannati illa ayyadul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian. Tapi gimana nih Pak? Saya buru-buru. Assalamualaikum, langsung berdiri, buru-buru mau jemput anaknya ke sekolah, semuanya ada kesibukan lah. Zikir sesudah sholat Pak, tidak mesti dibaca sambil duduk kalau ada keperluan. Baca sambil berjalan. Tidak ada kewajiban bahwa zikir setelah sholat itu harus dibaca sambil duduk. Kalau memang ada keperluan, tapi kalau tidak ada keperluan, tinggal. Sebab pahalanya duduk di tempat sholat itu luar biasa. Selama kita duduk di tempat sholat kita, Pak, sholat 5 waktu, kita sholat berjamaah, duduk di situ, ada malaikat yang mendoakan kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, barang siapa yang banyak dosanya, maka hendaklah dia berlama-lama di tempat duduknya ketika sholat. Kenapa? Karena ada malaikat yang berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfirlah. Malaikat yang doakan kita, Pak. Duduk. Tapi kalau tidak ada, kalau ada kebutuhan yang mendesak, jemput anak sekolah atau apapun yang semisalnya, baca sambil berjalan. Baca sambil berjalan. Nah, ini juga yang perlu kita tekankan. Zikir itu Pak, itu bisa dilakukan kapan saja, selama di dalam kamar mandi. Sebab tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi. Sambil berjalan Pak, sambil naik motor, sambil naik mobil. Ini bapak-bapak yang orang tua mungkin ada yang tinggal di Mangga, ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Martin, ada di mana? Kira-kira butuh berapa menit ke sini Pak? Taruhlah 10 menit. Subhanallah, alhamdulillah, kira-kira berapa kali selesai? Atau Allah subhanallah wa bihamdihi, kira-kira bisa selesai 100 kali sampai sini?
Ini yang kadang kita lalai, kita lupakan, tidak sadar. Atau masa pikir terus baca Al-Quran, tidak ada apa-apa kecuali Al-Fatihah sama surah Al-30. Itu cukup. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca satu ayat, maka baginya 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 10 pahala. Coba kita ulang-ulang, Pak. Misalnya dari Fatihah ke sini, kalau ada yang tinggal di Fatihah atau di mana saja. Kira-kira Al-Fatihah berapa kali sampai di sini, berapa hurufnya Al-Fatihah? Kali 10 mungkin. Dari persembaran di kiri, kesembaran di sini, kesembaran di dia. Ini kesempatan besar untuk menabung pahala. Karena kalau sholat 5 waktu tetap pahala besar. Tapi kan tidak ada istilahnya mau sholat 10 kali sehari. Sudah paten itu 5 kali sholat wajibnya. Maka di mana kita bisa merengkuh pahala yang banyak? Itu tadi gunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk berzikir atau perkara-perkara yang mubah, pasti kita gunakan perkara-perkara yang tidak benar. Kan dua jenis kemungkinan. Perkara itu perkara yang dimubah atau perkara yang tidak mubah. Dua jenis kemungkinan. Itu perlu pembiasaan, Pak. Perlu pembiasaan. Sambil jalan ke masjid ada doanya. Sudah selesai Pak, jauh-jauh rumah dari masjid. Baca zikir-zikir yang lain. Di antara zikir yang paling utama yang hendaknya kita banyak baca adalah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama zikir yang saya dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu seutama-utama zikir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang akan mendapati kelak di hari kiamat di catatan amalnya itu ucapan istighfar yang banyak. Ucapan istighfar yang banyak. Astagfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak minimal 70 kali sehari istighfar. Kita berapa kali? Jadi Nabi minimal 70 kali minimal itu. Kita berapa kali membaca istighfar sehari? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istighfar kita itu tidak akan benar kecuali dia terpenuhi 3 unsur. 3 unsur. Yang pertama, dia harus tahu dirinya seorang pendosa. Susah pakai istighfar kalau kita. Kenapa orang malas istighfar? Dia menganggap dirinya tidak punya dosa. Dia menganggap dirinya orang yang baik. Padahal Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu melakukan dosa siang dan malam. Coba kalau kita sadar Pak, diri kita penuh dosa, pasti kita rajin istighfar. Itu yang pertama, sadari diri kita ini banyak dosanya. Jadi sebenarnya istighfar kita Pak, kalau kita tidak meyakini diri kita penuh dosa. Yang kedua, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Masalah dia meminta ampun pasti yang mengampuni. Yang ketiga, yakini bahwa Allah akan mengampuni kita. Bedakan antara dua yang tadi. Harus terpenuhi ini 3 ini. Karena kalaupun kita yakin banyak dosa, kita yakin Allah Maha Pengampun, tapi kalau kita tidak yakin Allah akan mengampuni kita, kita juga tidak akan istighfar. Ngapain istighfar? Allah juga tidak akan ampuni saya. Dan ini lisan kita biasakan dalam kondisi apapun, dalam naik motor, naik kendaraan, naik apapun, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, azwaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri akhir. Atau tu'inu ala iman. Pasangan yang beriman yang membantu di atas urusan akhiratnya, membantunya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya pasangan, Pak, Ibu, kalau kasih bangun di subuh-subuh, Pak,
bangun salat subuh di masjid. Dia marah-marah dengan kopi. Begitu pula ibunya kalau dikasih bangun sama bapaknya, Pak, Bu bangun masuk di salat subuh, sama ke masjid, bangun ke salat subuh. Dia gimana noko cantikku sebentar nih. Ini nikmat yang sangat besar, harta yang sangat besar. Apalagi kalau dikasih bangun salat tahajud, ini yang lebih berat lagi. Ada pasangan kita yang mengingatkan kita, Pak, kalau keluar dari nafkah hati-hati nih. Ini orang-orang salaf terdahulu, Pak, begitu ibu sekalian. Kalau suaminya mau keluar, pesannya satu, kami mampu menahan panasnya lapar dan dahaga, tapi kami tidak mampu menahan panasnya lapar. Apa maksudnya? Jangan bawa pulang harta haram ke rumah. Itu pesan wanita-wanita solihah dulu. Sebab banyak orang, Pak, laki-lakinya asalnya baik atau sebaliknya, perempuannya asalnya baik menjadi rusak karena pasangannya. Kalau ditanya orang-orang yang korupsi itu banyak, itu sebenarnya dia tidak mau korupsi, tapi karena gaya hidup istrinya mungkin atau keluarganya dia mau turun, akhirnya Pak, uangnya cuma cukup beli tas di pasar yang harga 50.000, ya, tapi istrinya mau tas Hermes yang harga ratusan juta, dia pegang uang ya tak kalah di belakang itu lurus. Seperti itu. Jadi kalau kita punya pasangan yang beriman, maka syukuri. Ini juga nasihat kepada bapak-bapak sekalian. Carikan anak kita pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Karena itu harta kita yang sebenarnya juga. Karena itu amanah kita, orang tua kita itu amanah kita ada di anak-anak ini sekarang. Masa depan kaum muslimin ada di pundak anak-anak ini sekarang. Tugas kita membantu pendidikan mereka dengan baik. Di antaranya adalah nanti kelak memilihkan untuk mereka pasangan-pasangan yang baik. Sebab dari pasangan yang baik itu akan lahir insyaallah taala manusia-manusia yang baik pula. Ini tugas kita. Jangan cuma kita lihat banyak hartanya dan sebagainya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, pilih yang baik agamanya, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula kalau Anda punya anak perempuan, nikahkan dengan orang yang soleh. Kata para ulama, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan lelaki yang soleh. Sebab kalau dia mencintainya, dia menyukai anak perempuan kalian, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan menghinakannya. Lihatlah Pak, bagaimana sekarang betapa banyak orang-orang yang berpisah. Ada yang berpisah baik-baik, tidak ada ribut-ribut, tapi ada yang begitu berpisah, semua aib suami dan istrinya dibongkar keluar. Tapi kalau orang soleh berpisah pun berpisahnya tenang. Ini nasihat untuk kita semua, termasuk untuk saya karena saya juga punya putra dan putri. Ini nasihat untuk kita semua. Mungkin ini yang sempat kita sampaikan. Ini 3 harta yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta-harta atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, minimal perkara-perkara yang mubah. Kemudian biasakan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dalam kondisi apapun. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah punya pasangan yang soleh, syukuri itu. Kalau belum soleh, usahakan dia jadi soleh. Kemudian pilihkan untuk anak-anak kita pasangan yang soleh, benar, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Ulah dan rasulnya berlepas diri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.